Assalamualaikum guys, halo para kawula muda. Dengan mengucapkan bismillah dan alhamdulillah, Search Project meminta maaf karena dalam pengeditan, pengambilan video dan suara masih belum maksimal. Mudah-mudahan kami lebih baik lagi dalam pengambilannya. Dan juga kami berterima kasih kepada teman-teman, saudara, semuanya yang menonton karena sudah mendukung channel Search Project ini untuk lebih baik lagi. Dan terutama untuk Kakak Abi, terima kasih atas infonya. Kakak Abi menginfokan ada air isi ulang gratis dan akhirnya gue bisa ketemu sama Pak Herul dan berkenalan sama Pak Herul. Terima kasih juga buat Pak Herul yang sudah menyempatkan video untuk menjadikan konten kami. Dan terima kasih juga buat Mas Ihwan untuk menginfokan kepada kami Search Project seputar konten. Oke, kalau gitu kita langsung ke pembahasan. Di sini Pak, kita udah punya viewer setia nih. Dia mencoba berkomunikasi dengan kami karena dia ingin mencoba tahu bagaimana cara membangun bisnis dengan sesuai syariat Islam. Nah, oke guys, kebetulan gue udah langsung sama Pak Herulnya dan kita langsung simak aja bagaimana caranya. Oke Pak, gimana sih Pak caranya agar kita membangun bisnis itu dan gimana sih biar kita tuh nggak ke si abang? Gitu. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, alhamdulillah sore ini kita bisa ketemu kembali di channelnya Search Project. Kita akan berbagi pengalaman, berbagi true story apa yang sudah saya alami. Alhamdulillah 2 tahun yang lalu saya ketemu MTR. Sebelum ketemu MTR, usaha saya itu semuanya melanggar syariat. Jadi itu abu-abu dan hitam. Kadang banyak riswah, kadang banyak sogok dalam mencari proyek. Ketemu MTR, dirubah pandangannya, dirubah pola pikirannya bahwa semua itu akan dihisap kemudian hari. Bahwa kita bisa memilih mana usaha yang putih, mana usaha yang abu-abu, mana usaha yang hitam, semuanya akan dihisap. Pilihannya di kita. Ada materi qada dan qadar di situ. Di MTR kita diajarkan untuk memilah bisnis yang sesuai syariat seperti apa sih? Terus langkah-langkahnya seperti apa? Mungkin ini akan kita share berbagi pengalaman kepada teman-teman. Nah, ketika saya ikut materi di MTR, langkah pertama untuk kita bisa memulai bisnis sesuai syariat, sesuai yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Yang pertama adalah kuatkan azamnya dulu. Niat sungguh-sungguh bahwa kita akan berusaha mencari rezeki, mengembangkan usaha di jalannya Allah sesuai syariat, tidak melanggar syariat, tidak menimbulkan dosa dan kemudian hari, tidak menimbulkan sesuatu yang subhat. Azamnya dulu, niat sungguh-sungguh. Kenapa harus niat sungguh-sungguh Mas Anil? Karena godaannya itu luar biasa. Godaan proyek itu luar biasa. Godaan riswah itu luar biasa. Bisa dicontohkan nggak Pak? Seperti apa sih godaannya tuh? Banyak sekali Pak Anil. Contoh kita kalau bermain proyek tidak akan menang kalau tidak ada riswah. Ya, itu luar biasa. Makanya kita tinggalkan dunia proyek itu. Dan walaupun nilainya fantastis, untungnya juga lumayan besar. Tapi risikonya juga besar. Risiko akhirat yang kita tempuh, risiko hukum yang kita tempuh. Nah, itu kita hilangkan. Jadi harus niat sungguh-sungguh bahwa kita akan hijrah dari dunia yang abu-abu, dunia yang subhat atau dunia yang hitam, kita tinggalkan. Kuatkan azam, niat sungguh-sungguh. Langkah kedua Mbak Anil, ya, ketika kita sudah niat sungguh-sungguh adalah kita komitmen dengan pasangan. Karena harus ada support dari pasangan. Harus ada support dari pasangan bahwa kita mau hijrah, mungkin nanti usahanya tidak sebesar yang dulu, tapi keberkahannya beda. Kalau dulu dapat uang besar, keluar juga besar, akhirnya nggak kumpul-kumpul uangnya. Kedua, ketika kemarin kita masih dunia abu-abu, hidup pun nggak tenang. Mungkin besok-besok diperiksa, ada kaitan hukum dan sebagainya. Jadi itu juga yang bikin kita nggak tenang.
Nah, jadi harus ada dukungan dari pasangan bahwa ketika kita berhijrah, berusaha di jalan Allah, ya, itu pasti tidak secepat dulu ketika main proyek. Tapi kita lebih tenang, tidur lebih nyenyak, ibadah lebih konsen, waktu untuk keluarga lebih banyak. Ketika kita bermain dengan proyek, ya, itu dari pagi sampai pagi lagi kita ngurusin kerjaan itu. Entertain lah pejabatnya, entertain lah pihak-pihak yang terkait, mengamankan sana sini, akhirnya nggak ada waktu. Jadi komitmen dengan keluarga itu sangat penting, biar keluarga mendukung kita punya langkah. Nah, agar kita bisa berbisnis di jalan Allah sesuai syariat, langkah berikutnya adalah perbaiki kualitas ibadah. Perbaiki kualitas ibadah. Dulu ketika kita masih dunia abu-abu, pasti ibadah kita pasti banyak bolong-bolong. Walaupun ibadah pasti nggak konsen, karena orientasinya dunia. Orientasinya mengumpulkan harta yang banyak. Nah, ketika kita keluar dari itu, mulai masuk ke dunia sesuai syariat, hijrah dari dunia abu-abu sempat ke dunia yang lurus, yang sesuai dengan hukum Islam, maka kita akan lebih tenang ibadahnya. Akan lebih tenang, karena kita bekerja itu tidak hanya masalah dunia. Ketika kita bekerja, ada akhirat di situ. Ketika kita mencari rezeki, tidak hanya masalah dunia, ada surga dan neraka di situ. Ketika kita dapat uang, caranya nggak benar, ada neraka di situ. Jadi kita harus kerja yang benar itu kita harus memikirkan ada surga dan neraka di situ. Jangan sampai kita bekerja mengumpulkan uang, malah mendatangkan mudarat, malah menumpuk dosa. Itu yang poin ketiga, memperbaiki ibadah. Agar apa kita memperbaiki ibadah? Poin pentingnya adalah agar kita dipantaskan nama Allah, ya, agar usaha kita jalan, agar usaha kita dimudahkan, diperlancar usahanya, pembeli tergerak hatinya untuk beli produk kita. Yang tadinya mau ngutang jadi nggak ngutang, yang tadinya mau jahilan dengan kita, mau jahat dengan kita jadi nggak jahat. Allah melindungi usaha kita, memantaskan diri agar Allah membantu kita. Nah, bagaimana caranya untuk memantaskan diri? Ayo mulai berubah pola hidup kita. Mulai ubah pola hidup kita yang dulunya tidak pernah ada kontribusi untuk agamanya Allah, mulai berkontribusi untuk agamanya Allah. Mudahkan urusan orang lain. Mudahkan urusan orang lain, insya Allah Allah akan mudahkan urusan kita. Tolonglah agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Agar apa? Agar kita dipantaskan sama Allah. Jangan berharap Allah bantu kita kalau kita nggak pernah bantu orang lain. Jangan berharap kita ditolong oleh Allah kalau kita nggak pernah nolong agamanya Allah. Ayo kencengin sedekahnya, mudahkan urusan orang lain. Insya Allah usaha kita akan berjalan maju tumbuh. Yang tadinya harus cash bisa tempo. Karena orang percaya dengan kita. Mereka udah lihat kita berubah. Sholat aja kita tepat waktu. Apalagi bayar utang ke dia, bayar barang, pasti akan dimudahkan. Dan relasi kita akan lebih percaya sama kita. Nah, bagaimana caranya biar kita lebih memudahkan, memantaskan diri dan dilancarkan usahanya? Dengan cara berdakwah. Tambahkan profesi kita, saya pengusaha dan pendakwah, Anda karyawan dan pendakwah. Jadi mulai ada profesi tambahan selaku pendakwah. Ingat, berdakwah tidak harus tampil di depan. Berdakwah tidak harus tampil di podium. Banyak cara untuk berdakwah. Banyak cara untuk berdakwah. Contohnya, saya ketika berusaha selalu membagikan buku merah ini. Ini bagian dari berdakwah. Dengan membagikan buku merah ini, orang membaca bukunya, tercerahkan, orang jadi hijrah. Pahala buat saya. Dan yakinlah, ketika kita menolong orang lain, memberi informasi, Allah akan membantu usaha kita. Jadi sangat mungkin kita bisa tumbuh pesat berkembang usahanya ketika kita memilih jalur yang benar. Karena ada perlindungan Allah yang maha kuat, maha besar di situ. Itu Mas Anil. Silakan Mas Anil. Oke guys, dari kesimpulan yang gue dapat ya, pendapat gue, bagaimana cara untuk berbisnis dengan sesuai syariat Islam. Tadi yang Pak Heru sudah sampaikan, yaitu adalah perbaiki dulu ibadah kita, iman kita. Ya nggak jauh-jauh sih guys ya. Kalau lo pengen benar di mata orang, ya lo benerin dulu
cara lo, pola lo di mata Allah. Ya mungkin hanya segitu dari gue, karena dari penyampaian Pak Herul itu udah meliputi semuanya. Kalian nilai sendiri, kalian olah sendiri bagaimana untuk membangun bisnis dengan syariat Islam. Dan untuk kali ini mungkin di cerita atau pengalaman hidup kalian bagi para penonton yang ada yang lebih menarik ataupun memang bisa diangkat oleh Search Project, silakan di bawah kolom komentar kalian komentar aja. Dan kalau memang ada mau tanya jawab, kami terbuka. Kita buka gerbangnya selebar-lebarnya untuk pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut di dalam kehidupan kalian semua. Dan jangan lupa guys untuk selalu beribadah. Oke? Kalau gitu jangan lupa like, share dan subscribe-nya. Di sini saya Anil, sebelah saya Pak Herul, mengakhiri video ini dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.